Bab 1701, Zhang Xidai. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Ketika Park Yong-ho menatap Zhang Yu, dia juga dengan kondisional menatap orang lain. Meskipun orang lain tidak mengenalnya, sepertinya Jin Chengyu sedikit takut pada pria ini. Tak perlu dikatakan, dia seharusnya menjadi eksekutif senior ke entertainment, hanya tidak tahu apa perannya. Park Yong-ho terdiam sejenak, tersenyum, dan berkata, "Tuan Zhang. Saya Park Yong-ho, Presiden ke entertainment. Saya percaya pasti ada kesalahpahaman tentang apa yang terjadi sebelumnya, tetapi sekarang acara seperti ini tampaknya bukan tempat untuk mempelajari sesuatu. Bisakah Anda berbicara secara pribadi setelah Anda mengundurkan diri? Yakinlah, jika kesalahannya ada pada kami, saya akan membiarkan Jin Chengyu secara pribadi meminta maaf kepada Anda." Zhang Yu mendengarkan kata-kata satu sama lain, dan tidak bermaksud menggigit pada akhirnya. Dia berkata, "Tidak perlu minta maaf. Aku tidak langka." Namun, ketika dia mengundangku untuk tampil, dia berjanji akan memberiku ponsel baru. Aku akan membiarkannya mengirimkannya kepadaku. Park Yong-ho tersenyum dan berkata, "Semuanya masalah sepele. Kamu bisa tenang. Aku akan mengatur seseorang untuk mengambil ponsel Tuan Zhang." Zhang Yu mengangguk, tanpa melihat Jin Chengyu, berbalik dan melangkah turun. Namun, Zhang Yu tidak kembali ke tempat duduknya, tetapi berjalan menuju pintu samping dengan toilet di bawah pengawasan penonton. Baru pada saat itulah semua orang di aula mengetahui bahwa Zhang Yu benar-benar akan pergi ke toilet. "Aku percaya bahwa setelah sekian lama, tidak ada ginjal, tidak ada ledakan di tempat, dan itu mendekati titik kritis." Anggota panitia penyelenggara Golden Melody Award juga merasa lega. Meskipun pemandangan di atas panggung sangat buruk, penampilannya tetap bagus. Mengenai pertarungan terakhir, panitia penyelenggara tidak peduli, asalkan tidak benar-benar bertarung. Setelah Zhang Yu kembali ke toilet, Park Yong-ho segera mengirim seseorang untuk membawa ponsel. Meskipun Zhang Yu sama sekali tidak memikirkan ponsel, itu adalah kebiasaannya bahwa orang yang berutang barang-barangnya sendiri harus mengambil barang-barang, jika tidak, dia akan memberi pelajaran kepada pihak lain dan membuatnya tahu apa artinya kehilangan lebih banyak. Dalam penghargaan berikutnya, Zhang Yu masih menjadi tokoh inti dari seluruh penghargaan. Beberapa pemenang berturut-turut terkait dengannya. Dia bahkan memenangkan dua penghargaan utama untuk komposisi terbaik dan komposisi terbaik. Bahkan banyak orang di pengadilan meragukan apakah panitia penyelenggara Golden Melody Award akan mempertimbangkan untuk memberikan penghargaan prestasi seumur hidup musisi kepada Zhang Yu, bukan. Meskipun Zhang Yu masih sangat muda untuk memenangkan penghargaan kehormatan prestasi seumur hidup, itu agak aneh, namun jika berbicara soal prestasi di bidang musik saat ini, siapakah yang mungkin menjadi lawan Zhang Yu? Untungnya, pada akhirnya, panitia penyelenggara mempertimbangkan lagi, dan memberikan penghargaan prestasi seumur hidup ini kepada seorang penulis kata yang sangat tua. Karena Zhang Yu telah memenangkan banyak penghargaan kali ini, itu hanya penghargaan lagu terbaik sebelum penghargaan berakhir. Dari 10 karya, 7 adalah karya Zhang Yu. Ini telah membuat Zhang Yu tak tertandingi dalam Golden Melody Award tahun ini, jadi mengapa repot-repot memenangkan semua penghargaan? Ini membuat kreator dan penyanyi lain senang untuk berpartisipasi dalam Golden Melody Award bersama-sama. Namun demikian, Zhang Yu telah menjadi musisi non-penyanyi paling populer di Golden Melody Award tahun ini. Faktanya, di Golden Song Award sebelumnya, sebagian besar penyanyi memainkan peran utama dan kreator menyanyikan peran pendukung. Tampaknya situasi di mana kreator menyanyikan karakter utama dan penyanyi adalah karakter pendukung, bukan berarti itu jarang terjadi, tetapi tidak pernah terjadi sekalipun. Ini juga membuat banyak orang meramalkan, masa depan musik Tiongkok telah memasuki Zhang Times. Banyak penyanyi akhirnya iri dengan mereka yang bisa menjalin hubungan dengan Zhang Yula, tetapi ada lebih banyak serigala dan lebih sedikit daging, dan orang-orang ini adalah minoritas. Dan dapat dilihat dari distribusi karya Zhang Yu bahwa sebagian besar karyanya diberikan kepada penyanyi dari hiburan global. Sedangkan untuk penyanyi hiburan non-global, sangat sedikit orang yang bisa mendapatkan karya Zhang Yu. Cukup kecil hingga hampir tidak berarti. Dengan kata lain,
Penyanyi yang ingin menyanyikan karya Zhang Yu hanya dapat memiliki kesempatan untuk bergabung dengan hiburan global. Hal ini telah membuat banyak artis yang telah meninggalkan belenggu perusahaan hiburan, dan memiliki studio hiburan mereka sendiri agak menakutkan. Meskipun perusahaan hiburan besar itu memiliki lebih banyak sumber daya dan lebih kondusif untuk pengembangan, manajemen perusahaan juga dikontrol dengan ketat, dan artis mereka relatif bebas, yang juga membuat banyak artis mengecilkan hati platform perusahaan. Pada akhirnya, mereka hanya bisa iri pada artis hiburan global. Cemburu dan benci. Gala Golden Melody Award berakhir dengan sukses. Panitia penyelenggara juga menyiapkan resepsi pemenang penghargaan, tetapi hanya selebritas elit di industri hiburan yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Mereka yang memenangkan Golden Melody Award tentu saja menjadi objek pujian di resepsi, terutama Zhang Yu, dan mereka semua adalah tujuan yang diperebutkan semua orang. Meskipun semua orang tahu bahwa hanya ingin membuat sedikit sanjungan dengan Zhang Yu, dan ingin mendapatkan sepotong musik dari tangan Xiao Zhang, itu agak aneh. Tetapi saya dapat mengatakan kalimat terakhir dengan guru kecil Zhang ini, usap wajah saya sekali, mungkin untuk berjaga-jaga jika saya dapat menggunakannya di masa mendatang. Karena kebanyakan orang tidak mengenal Zhang Yu, wajar saja kalau mereka terlalu sering berpapasan dan mengusap wajah mereka. Untungnya, ada sesi dansa di resepsi, yang juga membuat Zhang Yu menjadi incaran di mata si cantik, dan mengundangnya untuk berdansa. Dalam etiket umum dansa ballroom internasional, kecuali Anda tidak mengerti, atau seorang wanita mengundang seorang pria untuk berdansa, sungguh tidak nyaman untuk menolak. Sebagai seorang master tari berstandar nasional, Zhang Yu hanya bisa pasrah memenuhi setiap lagu. Namun, karena Zhang Yu memiliki standar tari nasional kelas master, setiap wanita yang berdansa dengannya merasa bahwa tingkat tarinya tiba-tiba meningkat pesat di bawah bimbingan Zhang Yu. Awalnya, mereka semua datang untuk menarik hubungan. Pada akhirnya, mereka melewati bagian dansa, dan mereka tentu saja sangat gembira. Hal ini juga membuat semakin banyak wanita cantik mengundang Zhang Yu untuk berdansa, dan dia juga sangat senang. Namun, di resepsi, ada orang lain yang diminta oleh banyak orang untuk berdansa, dan itu adalah Han Baur dari Ke Entertainment. Jika pihak Zhang Yu adalah sarang wanita cantik, pihak Han Baur terlalu tampan. Untungnya, wanita bisa menolak pria, dan pria tidak nyaman untuk menolak wanita, jadi di antara bintang-bintang ini, tidak banyak pria yang memenuhi syarat untuk memberi Han Baur wajah, jadi dia hanya menari 1 atau 2 tarian, dan siapapun yang datang kemudian jangan memberi muka. Meskipun Zhang Yu telah mengundang lebih banyak wanita, dia memiliki kebugaran fisik kelas 1, dan tidak peduli berapa banyak orang, dia pada dasarnya tidak dapat menjatuhkannya. Jadi jangan memandangnya sejak resepsi, orang-orang tidak menganggur, tetapi selalu tampak seperti tidak ada yang salah. Ini juga membuat banyak wanita cantik bersinar dengan mata mereka, dan mereka penuh dengan spekulasi tentang kebugaran fisik Zhang Yu, meninggalkan Zhang Yu dengan informasi kontak setelah melompat satu persatu. Saya berharap bahwa saya dapat memiliki kesempatan komunikasi lebih lanjut di masa depan. Bisakah kebugaran fisik guru Zhang ditransfer? Han Baur menolak untuk mengundang beberapa orang untuk berdansa, tetapi ketika dia melihat Zhang Yu yang sedang menari di lantai dansa, dia tidak tahu bagaimana caranya. Han Baur ingin pergi lebih awal, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia masih memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Zhang Yu, jadi dia masih menggunakan Zhang Yu untuk mengganti pasangannya, dan berlari untuk menariknya ke lantai dansa, tentu saja. Ini juga membuat marah seorang wanita cantik yang ingin membuat janji dengan Zhang Yu. Zhang Yu dan Han Baur benar-benar membentuk sepasang pasangan dansa, yang membuat seluruh aula resepsi terasa sedikit aneh. Untungnya, setelah keduanya memasuki lantai dansa, mereka tidak terlalu banyak melompat. Mereka hanya memilih langkah-langkah tarian yang sederhana. Kalau tidak, mereka tampaknya tampil di aula yang sama seperti sebelumnya. Han Baur dan Zhang Yu sama-sama penari ahli. Menari sama alaminya dengan bernapas. Mereka tidak ingin menjadi seperti beberapa gadis. Karena takut ada yang tidak sengaja menginjak kaki Zhang Yu, bahkan jika mereka memiliki sabuk Zhang Yu, mereka akan melompat dengan hati-hati. Han Baur menatap Zhang Yu dengan senyum di wajahnya, dan terjerat beberapa saat, dan bertanya, Zhang Yu, dari siapa kamu belajar tentang tari berstandar nasional? Rahasia, Zhang Yu menjawab dengan sangat sederhana. Dia tentu tidak bisa saling memberitahu dari mana keterampilan menarinya berasal.
Tetapi jika kita membuat guru tari secara membabi buta, pihak lain tidak bisa melakukannya dengan benar dan kita harus menyelesaikan masalahnya. Akan merepotkan untuk menjelaskannya sendiri. Jadi lebih tepat untuk merahasiakan kata itu. Bagaimanapun, tidak nyaman untuk mengatakannya, pihak lain tidak bisa memaksakan diri untuk mengatakannya. Ketika Han Baur mendengar ini, dia tidak benar-benar mengatakan apapun. Meskipun dia juga sangat ingin tahu tentang di mana keterampilan tari ballroom tingkat tinggi Zhang Yu dipelajari, jika pihak lain tidak ingin mengatakannya, dia akan baik-baik saja. Saya hanya bisa berkata, Anda tidak ingin mengatakannya. Tetapi saya heran bahwa tingkat tari standar nasional Anda begitu tinggi. Anda seharusnya tidak menjadi warga negara yang tidak dikenal di dunia. Zhang Yuanyan memutar matanya dan berkata, apa maksud Anda sekarang bahwa saya tidak dikenal secara internasional? Han Baur mendengar ini sejenak. Kemudian dia ingat bahwa pihak lain sekarang adalah seorang musisi kecil yang terkenal secara internasional. Bagaimana mungkin itu tidak dikenal? Faktanya, dibandingkan dengan tarian standar nasional, tampaknya tidak ada yang benar. Han Baur terdiam beberapa saat sebelum melanjutkan, bolehkah saya bertanya sesuatu? Saya jamin itu tidak ada hubungannya dengan menari. Terserah Anda, tanyakan pada diri Anda sendiri jika Anda memutuskan. Tetapi Anda tidak akan menjawab, saya tidak menjaminnya. Itu tergantung pada apakah saya ingin menjawab. Kata-kata Zhang Yu tidak terdengar sedikit pun sopan. Han Baur sangat malu mendengar ini. Untuk mengetahui bahwa di antara orang-orang yang ditemuinya, tidak ada yang pernah mengatakan itu pada dirinya sendiri. Bahkan jika anak Anda memiliki kepribadian, itu tergantung pada siapa dia. Setidaknya pertimbangkan nilai orang yang mengajukan pertanyaan. Saya sangat cantik. Jika orang biasa dan Han Baur berbicara seperti ini, dia tidak akan pernah memberikannya kepada pihak lawan, dan dia pasti akan berbalik dan pergi. Tetapi alih-alih Zhang Yu, dia tampaknya ingin marah, tetapi tetap tidak bisa. Pada akhirnya, saya hanya menghela nafas tanpa daya dan memutuskan untuk menanggungnya. Han Baur berkata, sebenarnya, saya hanya ingin bertanya kepada Anda. Tidak mengatakan bahwa kami orang Korea adalah. Ya, Han Baur mengatakan ini, dan tiba-tiba dia tidak tahu apakah dia harus mengatakannya atau tidak, dan dia menggigit bibirnya, mengatakan, katakanlah kami orang Korea adalah. Dua iblis. Tidak, Zhang Yu menjawab dengan sangat sederhana. Benarkah? Ketika Han Baur mendengar ini, dia buru-buru bertanya, kamu tidak berbohong kepadaku. Aku percaya atau tidak? Aku bilang tidak, tidak ada. Biar aku katakan, apakah menurutmu aku berbicara bahasa Korea dengan sangat baik, secara budaya, seperti seseorang yang mengatakan hal semacam itu? Zhang Yui berkata dengan sungguh-sungguh. Han Baur mendengarkan sejenak. Jika kamu mengatakan Zhang Yu, mengapa kedengarannya aneh? Apakah berbicara bahasa Korea berarti budaya? Tetapi jika kamu memikirkannya, tampaknya baik-baik saja. Zhang Yu tersenyum dan berkata, aku tidak peduli kepada siapa kamu mengatakan ini. Aku yakin dia pasti untuk suatu tujuan khusus. Meskipun aku punya banyak teman, orang-orang yang melihatku tidak menyukaiku juga sama. Banyak, misalnya, beberapa komposer atau bermarga dong dapat menulis, dan tidak pernah mengatakan hal-hal baik kepadaku. Zhang Yu adalah orang yang pikirannya sangat cepat, dapat dikatakan bahwa Han Baur hanya mengucapkan sepatah kata, dia langsung memahaminya. Dong Wensan lah yang berada di balik hantu-hantu itu. Namun, saya tidak menyangka Dong Wensan cukup kreatif. Dia benar-benar mengatakan bahwa semua orang Korea adalah hantu, dan dia sendiri yang mengatakannya, apalagi dia cukup berbakat. Tentu saja, Han Baur mengerti maksud Zhang Yu, dan mengangguk, dan berkata, saya tahu. Saya akan berbicara dengan Presiden saat saya kembali. Namun, karena Anda belum mengatakan itu, saya benar-benar minta maaf atas penampilan sebelumnya. Keduanya menyalahkan kami karena terlalu impulsif dan meminta masalah kepada Anda tanpa memeriksanya. Tidak masalah. Dalam hidup saya paling takut diganggu oleh orang lain. Karena siapapun yang menyusahkanku selalu menemukan masalah pada dirinya sendiri. Zhang Yu tersenyum sambil tersenyum. Ketika Han Baur mendengar ini, dia terdiam. Dapat dikatakan bahwa orang paling sombong yang dia temui dalam hidupnya adalah anak laki-laki yang berlawanan. Tetapi dia harus mengakui bahwa pihak lain memiliki modal sombong, setidaknya tidak ada orang yang lebih baik darinya. Zhang Yu tiba-tiba teringat sesuatu saat ini, tersenyum, dan berkata, ya, Nona Han.
Apakah Anda mengatakan bahwa kami adalah tuan seperti itu, sangat kuno dalam langkah-langkah tarian di muka umum? Apakah Anda sedikit terlalu kasihan dengan tingkat profesional kami? Han Baur tersenyum dan berkata, apakah akan terlalu mencolok? Apakah di depan umum? Kurasa tidak, dan orang-orang tingkat tinggi kita tidak mempublikasikannya, apakah kita membiarkan orang-orang tingkat rendah mempublikasikannya? Lagi pula, bahkan orang-orang tingkat rendah tidak ingin mempublikasikannya meskipun mereka menginginkan publisitas. Sebenarnya Zhang Yu ini situasi Bian dan Han Baur serupa. Pihak lain tidak memiliki pasangan yang baik, dan dia juga tidak memiliki pasangan dansa yang baik. Di pesta koktail malam itu, dia menari begitu lama. Pada dasarnya, dia menari dengan orang lain. Wu Yin berkata lagi. Han Baur tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, baiklah. Ayo, lompat cepat. Kamu tinggi, tetapi kamu ingin aku memesan. Zhang Yuwenyan tersenyum percaya diri dan berkata, tenang. Aku penari top, kamu tidak perlu khawatir terbang sebentar lagi. Yang lain di aula masih melangkah pada langkah-langkah dansa normal, dan mereka menari dengan penuh minat. Tiba-tiba, Zhang Yu dan Han Baur mulai bergerak cepat. Karena yang lain menari dengan langkah dansa ballroom biasa, dan mereka berdua memulai dengan langkah dansa nasional teratas. Di tengah kerumunan, mereka saling bergantian maju mundur, yang 2 kali lebih cepat dari yang lain. Meskipun ada banyak orang di lantai dansa, keduanya tampak memasuki wilayah tak seorang pun, sering berpapasan dengan orang lain, sungguh sedikit tak berdaun di antara bunga-bunga. Ketika semua orang melihat ini, mereka hampir tercengang. Ketika Zhang Yu dan Han Baur melompati standar nasional di atas panggung sebelumnya, semua orang di lapangan masih duduk di bawah panggung. Meskipun mereka menontonnya dengan sangat baik, mereka masih merasa seperti pertunjukan panggung. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa keduanya tidak lagi tampil di atas panggung, jadi mereka melompat di tengah lantai dansa dengan sangat ceroboh. Meskipun musik dansa hanya 4 langkah cepat, tetapi bahkan ritme sederhana diberikan kepada kedua penari. Para penari juga sangat bagus untuk dapat menari. Selain itu, keduanya menarikan tarian cepat yang berpadu dengan gaya modern. Tarian itu anggun dan indah, dan bahkan lebih mengejutkan ketika diambil dari dekat. Segera yang lain di aula mengalihkan pandangan mereka ke mereka berdua. Meskipun banyak orang iri pada keduanya yang menari dengan baik, mereka juga tahu bahwa level mereka terbatas dan mereka hanya bisa iri dan benci. Tentu saja, yang terpenting adalah Anda harus menjauh dari para master, atau Anda akan membandingkan diri sendiri, dan para wanita akan berbaikan, dan para pria akan lebih malu, karena kecantikan wanita cantik yang berlawanan itu menyedihkan, dan mereka juga tidak buta. Meskipun benar bahwa pria menyukai wajah, hal semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda lakukan apakah Anda menyukai wajah atau tidak. Orang-orang membicarakan bakat, dan ingin membandingkan bakat dengan Zhang Yu. Orang lain memikirkannya, itu pasti meminta diri mereka sendiri tidak senang. Segera semakin sedikit orang di lantai dansa. Para pria berpura-pura pergi ke kamar mandi atau mengalami nyeri kaki dan membingungkan kepala mereka, dan menolak untuk pergi ke lapangan untuk melompat. Ini langsung mengarah ke lantai dansa hanya Zhang Yu dan Han Baur yang meninggalkan kombinasi emas. Zhang Yu dan Han Baur menari 2 tarian berturut-turut sebelum mereka berpisah, yang juga melegakan pria lain. Jika keduanya melompat seperti ini lagi, lantai dansa resepsi juga akan membuat mereka berputar. Namun, setelah Han Baur keluar dari lantai dansa, dia menolak beberapa undangan pria dan langsung pergi ke Park Yong Hao. Dan Zhang Yu masih sibuk seperti biasa, banyak wanita cantik juga berpelukan dengan mata biru, dan mengundang Zhang Yu untuk menari. Untungnya, kekuatan fisik Zhang Yu sangat bagus, seperti robot. Itu adalah pengunjung yang tak terhentikan, dan itu juga memberi banyak wanita cantik kesempatan untuk menari dengan Raja Tari. Keesokan harinya, Zhang Yu kembali ke Zonghai dengan mobil. Ketika Zhang Yu kembali ke sekolah menengah pertama keesokan harinya, beberapa siswa yang bertemu di jalan sering menunjuk diri mereka sendiri. Ini membuatnya merasa sangat aneh. Meskipun dia relatif terkenal di sekolah menengah pertama, dia selalu seperti ini sebelumnya, dan bukan berarti dia tidak pernah ditatap dalam perjalanan ke sekolah. Akan tetapi, setelah Zhang Yu tiba di sekolah, ia mendapati bahwa sekolah telah memasang spanduk besar bertuliskan, "Selamat kepada Zhang Yu, perwakilan siswa berprestasi sekolah kami, atas karyanya, Perjalanan ke Barat yang memenangkan penghargaan Golden Plume." Melihat wajah Zhang Yu, ia tidak dapat berkata apa-apa,
tidak heran ia memandang dirinya sendiri seperti hantu, karena alasan ini. Sebenarnya, ketika Zhang Yu memenangkan penghargaan Golden Plum sebelumnya, ia menduga bahwa sekolah mungkin akan kembali dan membuang-buang waktu, tetapi sekarang tidak begitu jelas. Untungnya, para pemimpin sekolah memberikan perhatian khusus pada penghargaan Golden Plum, tetapi tidak menyebutkan penghargaan Golden Melody. Jika Anda memasang beberapa spanduk, Anda tidak akan dapat menjalani kehidupan yang baik di masa mendatang. Tetapi karena itu saja, bahkan jika Zhang Yu suka atau tidak, itu saja. Akan tetapi, ketika ia memasuki kampus, jumlah orang yang ia temui mulai meningkat, dan banyak orang yang memiliki hubungan dengannya menyapa dan memberi selamat kepadanya, dan ia hanya dapat mengatasinya dengan satu kalimat dalam satu waktu. Lagi pula, mustahil bagi seorang siswa di sekolah untuk mendapatkan penghargaan sastra terbaik di negara ini pada tahap pembelajaran. Dapat dikatakan bahwa Zhang Yu telah mencapai tujuan yang harus dicapai banyak orang dalam seumur hidup, tetapi tidak ada cara untuk belajar dari hal-hal seperti itu. Meskipun ada banyak orang jenius di dunia ini, masih ada kesenjangan besar antara kejeniusan dan kesuksesan. Dan Zhang Yu sekarang adalah seorang jenius super yang sangat sukses. Bagi orang biasa, yang ada hanyalah rasa iri dan dengki. Zhang Yu bertemu dengan beberapa siswa lain di jalan, dan mengelilinginya dengan keterkejutan, bertanya ke timur dan barat. Meskipun Zhang Yu adalah bos kelas 12, rincian spesifik dari penghargaan tersebut tidak jelas bagi semua orang. Jadi setelah melihat Zhang Yu, wajar saja untuk memulai mode tanya jawab satu persatu. Ketika Zhang Yu datang ke kelas itu tampak menggoreng wajan, membuatnya menjadi pusat perhatian di kelas lagi. Lu Zikuan berkata, "Bos, Anda sangat menakjubkan. Saya tidak menyangka bahwa Anda tidak hanya dinominasikan untuk Golden Plum, tetapi juga memenangkan hadiah. Jadi Anda seharusnya menjadi pemenang termuda dalam sejarah Golden Plum. Apakah kamu masih perlu mengatakan ini?" Wu Jie bergegas saat ini, "Jangan katakan menang. Bahkan jika itu adalah nominasi, menurut internet, tidak ada seorang pun yang berusia di bawah 40 tahun. Bos rekor ini, jika saya katakan pada dasarnya rekor seumur hidup." Petik 2. Semua orang di kelas mendengar bahwa mereka mengangguk. Lagi pula, sejak didirikannya Golden Plum Award, mereka tidak memiliki orang muda. Yang ada hanya yang lebih tua dan tidak ada yang lebih muda. Mengenai kemampuan Zhang Yu untuk memenangkan Golden Plum Award kali ini, sebenarnya, ada banyak perselisihan di internet. Bukan karena bakat Zhang Yu tidak cukup, tetapi dia terlalu muda. Orang-orang yang memecahkan rekor sebelumnya dan menurunkan rekor selama 1 atau 2 tahun juga merupakan hal yang hebat. Bagaimana Zhang Yu dapat menurunkan rekor selama lebih dari 20 tahun, ini akan membuat rekan-rekan di dunia sastra tidak mungkin bermain bersama dengan gembira. Tiba-tiba, Wu Jie teringat sesuatu, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Ya, bos. Apakah Anda membawa kembali trofi Golden Plum Award?" "Dibawa kembali." Zhang Yu mengangguk. "Ditempatkan di rumah. Apakah Anda ingin melihat?" "Saya ingin melihatnya. Tentu saja saya ingin melihatnya." Wu Jie mengangguk cepat, "Aku ingin melihat apa piala hadiah pertama sastra di Tiongkok itu. Bahkan jika kita tidak bisa mengambilnya, kita bisa hidup dengan kecanduan mata." "Tidak masalah. Aku akan membawanya. Besok." Zhang Yu mengangguk. "Itu bagus. Terima kasih, bos." Wu Jie sepertinya sedang memikirkan sesuatu, berkata dengan sedikit kegembiraan. Zhao Zijun tersenyum saat ini, "Bos. Kamu tidak tahu apa yang ada di hati pria gemuk itu. Aku berada di serikat mahasiswa tempo hari, dan aku mendengar orang ini membual kepada beberapa siswi sekolah. Dia berkata bahwa dia pasti akan menunjukkan kepada mereka sebuah piala. Apa yang disebut kecanduan mata itu sebenarnya mencoba menggunakan piala bos untuk mengambil gadis itu. Jujur saja, aku ingin menggunakan reputasi dan hadiah bos untuk menjemput gadis-gadis." Hehehehe. Yang lain tertawa ketika mereka mendengar ini. Wu Jie mendengar wajah tua ini memerah, lalu sedikit kesal. "Lao Zhao. Anakmu tidak cukup baik, kawan. Dengan begitu banyak orang yang mengekspos bosku, anakmu menunggu. Tunggu saat berikutnya anakmu mencari wanita cantik. Aku akan memukul gongmu yang rusak juga." Hahaha. Ketika semua orang mendengar ini, mereka bahkan tertawa. Tampaknya setelah Zhang Yu kembali ke kelas, suasana tertekan di kelas akhir-akhir ini menemukan titik pelampiasan, membuat suasana seluruh kelas jauh lebih mudah. Ge Wenhui juga menyela saat ini, "Ya, Zhang Yu.
Apakah kamu menonton video di Golden Plum Award daring? Video apa? Zhang Yuonyan menunjukkan ekspresi ragu. Ge Wenhui berkata, aku tidak tahu siapa yang merekamnya dengan ponsel. Itu adalah periode ketika kamu dan beberapa orang sedang belajar sastra. Ternyata seperti itu. Aku tidak menontonnya. Aku tidak tahu itu direkam. Zhang Yu menggelengkan kepalanya tiba-tiba. Wu Jie berkata, Lao Ge, ada yang salah dengan ucapanmu. Bos adalah pihak yang berkuasa. Video apa yang kamu gunakan? Ngomong-ngomong, aku juga menonton videomu. Luar biasa. Aku hampir membuatmu kesulitan. Orang tua itu tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan jika aku menonton videonya, aku akan mendukungmu. Zhao Zijun tertawa, aku ingin berbicara tentang masalah orang-orang yang berani datang ke bos. Yaitu, aku tidak melihat gaya asli bos dalam kontes puisi. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah berani membandingkan dengan bos. Semua orang di kelas mengangguk setelah mendengar kata-kata itu. Bagaimanapun, bakat Zhang Yu terlihat oleh semua orang di kelas. Meskipun Zhang Yu sangat berbakat, ada beberapa argumen secara pribadi, dan pada akhirnya tidak ada kesimpulan yang dicapai. Tetapi pihak lain adalah seorang jenius super, tidak ada dari kelas 12 yang tidak yakin. Zhang Yu yang cerdas, aku ingat kamu tidak ingin berpartisipasi dalam upacara penghargaan Golden Melody Award. Karena kamu kembali, Golden Melody Award seharusnya sudah berakhir. Tan Xiaonan tampak lebih tertarik dengan topik ini. Sudah selesai kemarin, kenapa kamu tidak menonton siaran langsungnya? Zhang Yu berkata dengan sedikit kebingungan. Bagaimanapun, upacara penghargaan Golden Melody Award disiarkan langsung, bahkan jika kamu menonton rekaman dan siarannya, kamu seharusnya dapat melihatnya sekarang. Tan Xiaonan memutar matanya dan berkata, maaf menanyakan itu. Bagaimana kita bisa menonton siaran langsung? Hahaha, tidak, sekarang kita tidak punya waktu untuk terengah-engah, dan masih punya waktu untuk menonton TV. Su Qianqian berkata sambil tersenyum. Zhang Yuonyan tersenyum dan berkata, jika kamu tidak melihatnya, jangan melihatnya. Sebenarnya, itu bukan apa-apa, itu hanya kegiatan pemberian penghargaan individu. Itu tidak menarik. Wu Jie berkata, bos terbaik, apakah kamu memenangkan hadiah? Ayo, Zhang Yu berkata dengan riang. Hadiah apa yang kamu dapatkan? Wu Jie bertanya, penulis lirik terbaik, komposer terbaik, dan lagu emas tahunan. Meskipun banyak penghargaan pada Golden Song Award terkait dengan Zhang Yu, tidak banyak penghargaan pribadi yang diberikan langsung kepadanya. Namun, banyak penyanyi yang menyanyikan karya Zhang Yu yang memenangkan penghargaan mentransfer setengah dari hadiah uang kepada Zhang Yu. Mereka berterima kasih kepadanya, dan Zhang Yu tidak menolak, terutama karena terlalu merepotkan untuk menolaknya. Wu Jie mengangguk dan berkata, oke, senang sekali bisa mendapatkan 3 penghargaan. Zhang Yu yang cerdas, apakah guru Xia yang mendapatkan penghargaan? Tan Xiaonan bertanya lagi. Dapat, penghargaan lagu rakyat terbaik. Hebat sekali. Guru Xia telah melewati banyak tahun, dan sekarang dia akhirnya menjadi bintang besar, sangat bahagia untuknya. Tan Xiaonan berkata dengan gembira. Setelah mendengar ini, Zhang Yu sepertinya memikirkan sesuatu, tetapi karena dia sekarang berada di kelas, dia agak tidak nyaman untuk bertanya. Setelah memikirkannya, dia melanjutkan. Kerumunan terus mendiskusikan topik Zhang Yu, dan mereka terus mengajukan pertanyaan satu demi satu. Sampai Li Yunliang datang ke kelas kembali sunyi. Li Yunliang tidak menyangka Zhang Yu akan datang ke sekolah, tetapi orang-orang yang melihatnya tentu saja tercengang, tetapi kemudian memanggilnya. Pidato pembukaan tentu saja adalah penghargaan Golden Plum. Setelah bertanya cukup lama, Zhang Yu mengerti maksud pihak lain. Ternyata pihak sekolah berharap setelah Zhang Yu kembali, ia bisa membawa piala dan sertifikat tersebut ke sekolah. Pihak sekolah mengeluarkan satu salinan dan menaruhnya di ruang kehormatan sekolah untuk dikenang. Tentu saja, Zhang Yu tahu bahwa sekolah biasanya memiliki proses ini. Untungnya, pihak sekolah hanya meminjam satu untuk menggandakannya. Jika ia menginginkannya, ia tidak akan mau. Bagaimana bisa dikatakan piala penghargaan Golden Plum masih sangat berkesan? Tentu saja, tidak mungkin untuk memberikannya begitu saja, dan itu pun disetujui. Peristiwa penghargaan Golden Plum telah berlalu, dan kehidupan Zhang Yu kembali seperti semula. Ia masih sekolah dan sekolah seperti biasa, dan sekali lagi menjalani kehidupan dengan 3 poin.
Waktunya sudah mendekati akhir tahun. Menghadapi ujian akhir yang akan segera datang, seluruh siswa kelas 3 belajar dengan giat. Setelah Natal, ini adalah tahun matahari. Kegiatan orientasi tersedia di kelas 1 dan 2 tahun kalender Gregorian, sementara kelas 3 tampak tidak bernyawa, hanya libur setengah hari, dan tema utamanya masih belajar. Xia Ziki telah menelepon untuk meminta Zhang Yu dan Tan Su yang memiliki hubungan lebih baik satu sama lain untuk pergi ke rumahnya untuk makan malam di tahun kalender Cina. Namun, karena kurangnya waktu untuk tugas belajar Zhang Yu, makan diseret kembali setelahnya. Semua orang sepakat untuk menunggu sampai ujian selesai. Seiring berlalunya kalender Gregorian, tanggal ujian akhir semakin dekat, dan kelas 12 telah melanjutkan keadaan intensifnya. Pada akhir semester ketiga kelas 3, dapat dikatakan bahwa ini adalah pawai kelas terakhir untuk kelas 3. Memasuki semester ketiga, ujian masuk perguruan tinggi akan memasuki tahap sprint terakhir. Pada paruh pertama semester, ujian semua mata pelajaran minor akan diselesaikan sesuai dengan aturan. Pada saat itu, siswa akan melihat nilai mata pelajaran minor untuk menentukan sekolah dan jurusan yang dilaporkan. Pada paruh kedua semester, kami akan mencoba yang terbaik untuk mempercepat 3 mata pelajaran utama. Pada dasarnya, kami akan menetapkan ujian seumur hidup. Bagi setiap siswa sekolah menengah, kesempatan di paruh kedua semester adalah kesempatan untuk menentukan hidupnya. Kesempatan penting untuk memutuskan apakah Anda dapat berhasil menyelesaikan ujian masuk perguruan tinggi. Untuk seluruh 12 kelas, jangan lihat nongkrong, tetapi semua orang dalam hal semacam ini. Kecuali Zhang Yu, benar-benar tenggelam dalam keadaan belajar. Bahkan Zhang Yu tidak seperti biasanya, bukan untuk mengatakan betapa kerasnya Zhang Yu meninjau, tetapi orang-orang yang datang kepadanya untuk meminta bantuan sepanjang waktu berbaris. Berada di kelas, semua masuk, bahkan jenius super kota. Tingkat pembelajaran Zhang Yu tidak diragukan lagi. Pada saat ini, tidak peduli siapa yang tidak yakin tentang studi mereka, Zhang Yu secara alami adalah kandidat pertama. Terutama Ge Wenhui, kali ini pada dasarnya telah memasuki kondisi belajar yang gila. Karena kemajuan belajar Ge Wenhui di kelas 5 telah banyak tertinggal, sekarang dia sangat perlu mengejar waktu untuk mengejar penyesuaian. Hampir semuanya baik-baik saja, jadi saya pergi ke Zhang Yu untuk bertanya timur dan barat, dan akhirnya memberi Wu Jie 5.000 yuan, yang dianggap untuk membeli hak penggunaan kursinya. Zhang Yu seperti komputer, dia hampir menjawab semua pertanyaan. Ini juga membuat Ge Wenhui mengejutkan tingkat pembelajaran Zhang Yu. Harus dikatakan bahwa meskipun Ge Wenhui bukan lawan Zhang Yu dalam belajar, dia selalu berpikir bahwa dia tidak jauh berbeda dari Zhang Yu. Bahkan ketika prestasi akademisnya menurun drastis di tahap tengah dan akhir, dia masih berpikir bahwa dia baru saja bertemu dengan pengacau sialan seperti Lei Tianyu, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk mengejar Zhang Yu. Tetapi ketika Ge Wenhui benar-benar memuja Zhang Yu ketika kakak laki-lakinya meminta nasihat dari pihak lain, ia mengetahui bahwa celah antara dirinya dan pihak lain lebih dari sekadar tembok, yang merupakan celah yang sangat besar. Zhang Yu, yang belum pernah melihatnya, maha tahu dalam pelajarannya. Ia hampir tidak memiliki masalah dengan Zhang Yu. Ia pada dasarnya bertanya kepada mereka, dan ia benar, bahkan pihak lain bahkan tidak memiliki buku. Dengan satu sentuhan, Anda dapat menyelesaikan semua masalah Anda. Ini pasti akan membuat Ge Wenhui terkejut dan bahkan meragukan bahwa Zhang Yu pada akhirnya adalah manusia. Itu masih superkomputer humanoid, bagaimana mungkin ia memiliki kemampuan memori yang kuat ini? Awalnya, Ge Wenhui sangat aneh. Karena Zhang Yu sangat pintar, mengapa ia menggantung derek di akhir setiap ujian di sekolah menengah pertama? Namun, saya mendengar beberapa orang dari Wu Jie mengatakan bahwa hal itu tampaknya terkait dengan hilangnya ayahnya tanpa alasan di sekolah dasar Zhang Yu, yang menyebabkan dia menderita banyak guncangan mental setelah masuk sekolah menengah pertama. Ketika Ge Wenhui mendengar ini, dia agak tercengang, dan dia menyatakan simpati terhadap masa lalu Zhang Yu. Untungnya, setelah pihak lain masuk sekolah menengah, itu disesuaikan pada waktunya. Bagaimanapun, sangat hemat biaya bagi Ge Wenhui untuk menjadi bos dengan belajar dari seorang tiran. Ge Wenhui juga hampir memperlakukan Zhang Yu sebagai mesin ATM untuk belajar. Jika ada masalah, dia dapat bertanya kapan saja dan di mana saja. Dan dengan meningkatnya jumlah pertanyaan, Ge Wenhui juga mengetahui apa yang dibicarakan Zhang Yu, yang tampaknya berkali-kali lebih baik daripada gurunya. Tidak peduli apa masalahnya,
Selama titik pengetahuan Zhang Yu hampir dalam hitungan detik, guru Ge Wenhui paling terkejut dengan kemampuannya untuk mempelajarinya melalui analisis berulang. Faktanya, pihak Zhang Yu hanya memiliki kemampuan untuk mengajar dan mengajar dengan cara yang canggih, jadi apa yang dia katakan sangat mudah dipahami. Tentu saja, ini ada hubungannya dengan Ge Wenhui yang merupakan orang pintar. Jika itu adalah orang bodoh atau orang yang pengetahuan dasarnya tidak solid, bahkan jika Zhang Yu memiliki kemampuan untuk mengajar dan mengajar dengan firman Tuhan, efisiensi penyerapan tidak akan setinggi Ge Wenhui. Ujian akhir memasuki hitungan mundur. Seluruh 12 kelas juga pulih dari keadaan konyol sesekali bahwa Zhang Yu baru saja kembali sebelum kalender Gregorian, dan beberapa orang berbicara secara bertahap. Semua orang berlari cepat selama periode peninjauan yang intens. Sebenarnya, tidak hanya kelas 12, situasi semua siswa di seluruh kelas 3 serupa. Apakah Anda seorang mahasiswa baru yang telah dipromosikan dari kelas 1, atau burung tua yang telah melanjutkan kelas beberapa kali, dan sekali lagi meluncurkan kejutan ke universitas yang diminati? Seluruh sekolah suasananya bermartabat tidak seperti sebelumnya. Para pemimpin sekolah, khususnya, menyatakan keprihatinan yang kuat tentang kinerja akademis kelas 3. Meskipun tingkat pembelajaran keseluruhan dan kinerja akademis siswa di sesi pertama sekolah menengah pertama pada dasarnya sama seperti pada sesi sebelumnya. Tetapi masalahnya sekarang adalah, di tingkat rata-rata kota, sekolah menengah pertama bukanlah sekolah terbaik. Dalam beberapa tes di semester ketiga sekolah menengah Beitong, skor rata-rata sedikit di atas sekolah menengah nomor 1, tetapi kedua belah pihak untuk sementara seri untuk siswa terbaik. Ini membuat kepemimpinan sekolah menengah pertama merasa sedikit Alexander. Meskipun nilai tes biasa setiap sekolah umumnya diajukan oleh sekolah internal, sejujurnya, ada ruang operasi tertentu. Meskipun mustahil bagi siswa untuk menyontek di depan umum, mereka memiliki sedikit hantu pada soal-soal dan soal-soal untuk mengurangi cakupan soal-soal. Dapat meningkatkan nilai rata-rata sekolah. Namun dalam kasus itu, para pemimpin semua sekolah tahu bahwa itu hanya menutup telinga mereka. Ada kelompok soal khusus di kota ujian akhir, dan tidak sedikit tindakan yang dapat dilakukan oleh setiap sekolah. Dan pemberian nilai ujian juga merupakan tanggung jawab tim yang berdedikasi, tidak mungkin memberi sekolah ruang untuk menyontek. Dan hasil yang diperoleh dengan menyontek tidak membantu tingkat pengajaran sekolah yang sebenarnya, dan kunci kinerja rata-rata setiap sekolah bergantung pada bagaimana ujian akhir itu. Jika pada tahun-tahun sebelumnya, ketika kinerja akademik sekolah menengah pertama nomor 1 sangat luar biasa di kota Zonghai, para pemimpin sekolah tidak akan peduli dengan masalah belajar siswa sama sekali. Karena ini adalah sekolah terbaik, siswa-siswa terbaik di kota Zonghai akan berkumpul di sini. Pada saat itu, sekolah menengah pertama, dapat dikatakan bahwa hanya beberapa sekolah menengah atas di provinsi tersebut yang memenuhi syarat untuk bersaing dengan sekolah menengah pertama. Tetapi ketika sekolah menengah atas kedua yang berafiliasi dengan Universitas Teknologi Beitong Kota Zonghai dibuka, papan nama emas Universitas tahun 1985 mulai mencoba menantang posisi sekolah menengah pertama. Awalnya, sebagai kepala sekolah menengah atas Kota Zonghai selama bertahun-tahun, sekolah menengah pertama tidak mempertimbangkan sekolah menengah atas Beitong, meskipun pihak lain memiliki latar belakang 985. Latar belakang Beitong, bagaimanapun, berada di ibu kota provinsi dan bukan di kota Zonghai. Selain itu, sekolah menengah atas Beitong adalah sekolah menengah atas kedua dari Universitas Sains dan Teknologi Provinsi. Terlepas dari investasi dan perhatian, itu bukanlah fokus Universitas Teknologi Beitong. Bagaimana bisa bersaing dengan sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas asli yang lahir di Zonghai? Yang membuat sekolah menengah pertama nomor 1 tidak terduga adalah bahwa sekolah menengah atas Beitong, yang selama ini tidak dianggap serius, mengandalkan latar belakang Universitas Sains dan Teknologi Beitong untuk menjaring siswa-siswa berprestasi kota Zonghai. Sekalipun, selama Anda cukup baik, selama Anda bersedia pergi ke sekolah menengah atas Beitong untuk belajar, Beitong akan memberi Anda uang untuk membaca. Ini adalah daya tarik besar bagi siswa yang sangat pandai belajar dan yang lingkungan ekonomi di rumah relatif biasa-biasa saja. Sejak awal tahun, SMP pertama Beitong Attachment High School secara bertahap menjadi kurang kompetitif dalam persaingan untuk mendapatkan sumber daya mahasiswa baru, dan harus menghadapi kenyataan bahwa SMP pertama Beitong Attachment sedang mengejar ketertinggalan. Tentu saja,
Hal-hal ini hanya terjadi pada siswa yang berprestasi, dan mereka masih tidak dapat diunggulkan. Oleh karena itu, sangat sedikit siswa yang dapat menikmati perlakuan ini di SMP Beitong. Namun demikian, SMP pertama Beitong Atahmen telah mengambil banyak siswa yang sangat baik dalam beberapa tahun terakhir. Pada saat yang sama, dalam persaingan untuk siswa sekolah menengah atas, SMA Beitong tidak luput dari upaya. Dikatakan bahwa siswa SMA Beitong memiliki keunggulan bawaan ini ketika mereka pergi ke Universitas Sains dan Teknologi Beitong. Ini membuat SMP pertama terdiam. Mereka hanya dapat melihat banyak bibit yang baik dan digali oleh SMA Beitong. Beberapa tahun ini, SMP pertama juga menyampaikan protes keras kepada Biro Pendidikan Kota karena tidak ada batas bawah bagi SMA Beitong untuk bersaing mendapatkan siswa. Sekolah menengah atas yang berafiliasi dengan Beitong juga telah menyatu di bawah intervensi Biro Pendidikan Kota, tetapi pola persaingan antara kedua kekuatan tersebut telah menjadi. Merek Beitong juga semakin cerah. Sekolah menengah pertama sekarang ingin sepenuhnya menekan sekolah menengah atas Beitong. Saya khawatir ada banyak kesulitan. Pada tahun sebelumnya, meskipun sekolah menengah pertama mencapai hasil seri dengan siswa lainnya pada siswa terbaik. Tetapi nilai rata-rata telah sedikit ditekan oleh lawan, yang jelas bukan kabar baik bagi sekolah menengah pertama. Meskipun ada jenius super seperti Zhang Yu di antara siswa terbaik tahun ini di sekolah menengah pertama, jenius super itu juga manusia. Dan terlepas dari prestasi akademik Zhang Yu, ujian ini adalah yang pertama di kota. Namun, itu hampir sama dengan pengganggu sekolah pertama di sekolah menengah atas Beitong, yang hampir setengah kati. Hampir mustahil untuk menjamin penghancuran mutlak satu sama lain dalam ujian masuk perguruan tinggi. Lei Tianyu, yang berada di 3 besar sebelum sekolah, secara tidak sengaja digigit anjing beberapa hari yang lalu, terinfeksi rabies, dan pada dasarnya melewatkan ujian masuk perguruan tinggi. Ini telah semakin mengurangi sumber daya siswa terbaik di sekolah menengah pertama, dan sementara itu, nilai rata-rata untuk seluruh tahun ajaran pengaruh tertentu secara alami menyebabkan kepala sekolah-sekolah menengah pertama menjadi sangat khawatir. Secara khusus, Jia Jilin adalah saat pejabat baru menjabat dan perlu membuktikan prestasinya. Tetapi saya tidak bisa mendapatkan nilai saya. Dalam kasus ini, dalam ujian akhir ini, saya benar-benar dikalahkan oleh sekolah menengah Beitong. Pada saat itu, yang lain tidak akan mengatakan bahwa itu adalah mantan kepala sekolah Huang-Huang. Sebaliknya, saya mendorong semua masalah ke Jia Jilin. Lalu, bukankah Jia Jilin menjadi penerusnya? Untuk tujuan ini, Jia Jilin mengadakan sejumlah konferensi penting untuk ujian akhir kelas 3, yang membuat seluruh kelas 3 juga sedikit akar rumput. Ketika para pemimpin sekolah berada di bawah tekanan, itu berarti bahwa semua guru di sekolah berada di bawah tekanan, terutama kepala sekolah di kelas 3, yang bahkan lebih menegangkan. Kepala sekolah kelas roket dan kelas eksperimen pasti akan ditunjuk oleh Jia Jilin. Dapat dikatakan bahwa tekanan adalah yang terbesar. Apakah sekolah menengah dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi sekolah terutama tergantung pada situasi. Kelas-kelas utama. Jika hasil kelas-kelas utama rusak, hasil seluruh sekolah akan hampir lengkap. Namun, beberapa guru di kelas-kelas utama telah bersumpah untuk berjudi. Lagi pula, apa yang dikatakan tidak menyenangkan pada pertemuan sumpah guru pasti tidak menyenangkan untuk menemukan pemimpin sekolah. Jadi dalam hal ini, bahkan jika Anda kehilangan gigi, Anda harus menelannya. Di kelas biasa, tekanannya bisa lebih sedikit, tetapi dapat dibagi menjadi 3, 6, dan 9, dan ada juga yang besar dan kecil. Kelas 12 termasuk dalam kategori tekanan tinggi. Bagaimanapun, kelas 12 adalah kelas dengan nilai rata-rata tinggi di kelas biasa. Ada juga Zhang Yu, pemimpin sekolah pertama di sekolah tersebut, dan para pemimpin sekolah secara alami sangat mementingkannya. Li Yunliang, sebagai kakak kelas 12, tentu saja menepuk dadanya untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Jia Jilin. Mengenai apakah dia dapat memenuhi persyaratan sekolah, dia hanya bisa mengatakannya setelah pertemuan. Ada tekanan di pihak Li Yunliang, dan tentu saja itu akan diteruskan ke siswa. Karena guru mengajar tidak peduli seberapa bagusnya, kuncinya adalah melihat apakah siswa tidak dapat belajar dan apakah mereka dapat memperoleh nilai. Faktanya, Li Yunliang sangat jelas tentang apa yang terjadi di kelasnya. Kelas tersebut memiliki Super Sueba, yang juga merupakan 4 raja ekor bangau sepanjang tahun ajaran. Li Yunliang ingin meningkatkan skor rata-rata di kelas,
hanya dengan memulai dengan 4 raja di sekitar Sueba. Begitu Li Yunliang memikirkannya, ada beberapa orang di Wuzizi Zhao Zijun yang merasakan sedikit sakit otak. Dapat dikatakan bahwa dia juga menghancurkan hatinya untuk masalah belajar beberapa orang. Meskipun nilai keponakannya Ge Wenhui juga menurun tajam baru-baru ini, bagaimanapun, level Ge Wenhui masih 100 sebelum tahun ajaran. Bahkan jika tidak ada peningkatan dalam ujian akhir, nilai keseluruhan kelas masih memiliki efek tarikan. Tetapi orang-orang gemukku semuanya berada di ekor bangau di tahun ajaran. Meskipun itu bukan yang terakhir, itu sangat dekat dengan yang pertama. Li Yunliang tidak melakukan upaya apapun untuk meningkatkan kinerja beberapa orang. Awalnya, pada akhir semester terakhir, kinerja akademis Wu Fatzi telah meningkat sampai batas tertentu, yang sangat mengejutkannya. Namun, sejak memasuki kelas 3, seluruh tahun ajaran telah memulai keadaan belajar yang gila, dan kinerja beberapa orang benar-benar turun lagi. Ekor bangau berlanjut di tahun ajaran, membuatnya sangat tidak bisa berkata-kata. Namun, pada pertemuan ujian akhir, Jia Jilin mengklik namanya sekali dan membuat dirinya melakukan 2 hal. Yang pertama adalah tentang prestasi Zhang Yu di akhir semester ini. Mengatakan Zhang Yu adalah wajah sekolah, Jia Jilin meminta dirinya untuk memastikan lingkungan belajar Zhang Yu. Dalam pandangan Li Yunliang, ini hanya omong kosong. Zhang Yu tidak pernah belajar dengan baik, yang lain dapat mengandalkan yang pertama jika mereka tidak belajar, dan menggunakan perlindungan mereka sendiri untuk kentut. Prestasi akademis Zhang Yu adalah hal yang paling terjamin bagi Li Yunliang. Faktanya, Li Yunliang merasa bahwa selama dia meminta Zhang Yu untuk mendapatkan hasil, situasi Zhang Yu seharusnya masih dapat membaik. Tetapi masalah kedua, dia harus memperhatikannya, yaitu, nilai rata-rata kelasnya, karena ini adalah masalah sebenarnya di kelasnya. Tentu saja, kuncinya adalah Wu Jie dan Zhao Zijun. Anda harus tahu bahwa 4 raja surgawi di sekitar Zhang Yu, bakat belajar untuk mengikuti Zhang Yu adalah 2 ekstrim. Tetapi sekarang negara menganjurkan pengajaran yang beradab, dan tidak mungkin bagi beberapa orang untuk pergi ke air lada bangku harimau, jadi bagaimana meningkatkan prestasi akademis. Beberapa orang, malam itu, kelas belajar mandiri, kelas ke-12 sepi seperti biasanya. Li Yunliang mengatur kuis bahasa Inggris untuk semua orang di kelas. Topiknya disiapkan oleh meditasinya. Kesulitannya adalah dukun. Dia akan dengan cermat mengamati bagaimana siswa di kelas bereaksi terhadap tekanan ini. Setelah mendapatkan kertas ujian, kebanyakan orang di kelas serius mengerjakan kertas ujian. Satu-satunya orang yang belum mengerjakannya adalah Zhang Yu, yang duduk di sana dan tertidur seperti biasa. Mata Li Yunliang secara alami melindungi Zhang Yu. Jika semua orang di kelas adalah prestasi akademis Zhang Yu, dia tidak akan peduli tentang tidur. Yang paling dia khawatirkan adalah siswa dengan prestasi akademis yang buruk, seperti 4 raja surgawi di sekitar Zhang Yu. Wu Jie duduk di sana, mengerutkan kening. Ketika datang ke ujian biasa, meskipun banyak pertanyaan yang sama tidak, itu dapat ditutupi oleh perasaan. Tetapi hari ini sedikit berbeda, saya tidak mengerti banyak pertanyaan. Aneh, mengapa ada begitu banyak kuis untuk hari ini? Wu Jie mengira bahwa pertanyaan itu berasal dari Li Yunliang, tetapi pertanyaan yang sulit ini, apalagi diri Anda sendiri, orang lain mungkin tidak memiliki buah yang baik untuk dimakan. Tuan Li kesal hari ini, tidak menyenangkan untuk menemukan mereka dengan sengaja. Apakah Anda bahkan ingin menggunakan ini sebagai alasan untuk menyeret orang-orang dengan nilai rendah ke panggung untuk mengkritik? Memikirkan hal ini, Wu Jie sedikit kesal. Ada juga dorongan hati. Saya ingin menyelidiki untuk melihat apa yang dilakukan Ge Wenhui selanjutnya. Saya tidak bisa menirunya. Faktanya, Ge Wenhui dan Wu Jie memiliki hubungan yang baik baru-baru ini. Wu Jie merasa bahwa jika dia meniru pihak lain, dia seharusnya tidak dapat menolak. Meskipun prestasi akademis Ge Wenhui telah banyak turun, itu juga merupakan level 100 tahun sebelum sekolah. Dia sama sekali bukan pemain. Namun, Wu Jie ingin meniru Ge Wenhui, dan rambutnya agak berbulu. Meskipun dia tidak mendongak, dia selalu merasakan tatapan dingin tertuju pada tubuhnya sendiri. Tak perlu dikatakan, itu pasti Tuan Li yang sedang menatap dirinya sendiri. Meskipun Wu Jie tidak tahu mengapa Li Yunliang selalu menatap dirinya sendiri, dia tahu bahwa jika dia bergerak sedikit sekarang, dia takut menjadi samsak tinju Tuan Li segera. Ini secara alami membuatnya tidak berani bergerak,
dan sekarang dia hanya bisa mengandalkan separuhnya sendiri. Tingkat bahasa Inggris dari ember air itu membingungkan. Li Yunliang melihat situasi Wu Jie, dan kemudian melihat gerakan Zhao Zijun, dan menemukan bahwa jenderal kedua yang bersenandung di kelas itu tampaknya menjawab dengan buruk. Meskipun ekspresi Zhao Zijun tidak terlihat seindah Wu Jie, dia juga dapat melihat bahwa keadaannya lebih banyak ketika dia berhenti dan kurang ketika dia menulis. Li Yunliang menggelengkan kepalanya dan menatap Lu Zikuan dan Su Yiming lagi. Tampaknya situasi keduanya sedikit lebih kuat daripada Wu Jie dan Zhao Zijun, tetapi mereka juga tampaknya memiliki kekuatan yang terbatas. Li Yunliang yang kesal mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja sebentar, dan ketika dia melirik Zhang Yu yang sedang tidur, tiba-tiba ada ide cerdas di kepalanya, apa yang tampaknya terlintas di benaknya. Li Yunliang berpikir sebentar, menegakkan tubuhnya, dan berteriak, Zhang Yu. Zhang Yu. Ketika orang-orang di kelas mendengar ini, mereka berhenti pada saat yang sama dan pertama-tama melihat Li Yunliang, dan kemudian melihat Zhang Yu, yang sedang tidur. Sebaliknya, mereka semua tampak bingung. Untuk mengatakan bahwa Li Yunliang biasanya tidak pernah mengatur urusan Zhang Yu. Apa yang terjadi hari ini? Apakah matahari telah menyinari barat? Ge Wenhui mendorong Zhang Yu saat ini, dan berkata, Bos, saya memanggil Anda. Zhang Yu mengambil cuti karena beberapa hari yang lalu. Dalam beberapa malam terakhir, saya berada di tempat kejadian untuk mengejar ketinggalan pekerjaan, dan saya tidur larut malam. Pada saat ini, saya tertidur. Pada saat yang sama, Li Yunliang tidak membiarkan orang memanggilnya untuk menjawab pertanyaan. Secara alami, dia telah tidur sampai sekarang. Ketika Zhang Yu didorong oleh Ge Wenhui, dia perlahan mengangkat kepalanya, dan menatap Li Yunliang dengan terhuyung-huyung. Zhang Yu, keluarlah bersamaku. Aku akan memberitahumu sesuatu, dan kamu akan tidur lagi setelah selesai. Li Yunliang berkata lagi dan menatap Su Qianqian. Kamu tidak perlu menulisnya. Kamu bantu aku menyegarkan. Siapa yang berani menjiplak, katakan padaku. Setelah itu, Wu Jie menatapnya dengan tajam, seolah-olah itulah yang dia katakan kepadanya. Ketika Wu Jie melihat ini, dia tertekan, dan pada saat yang sama, dia terdiam beberapa saat. Untuk mengatakan bahwa dia hanya ingin menyalinnya, tetapi dia tidak berani menyalinnya untuk waktu yang lama. Apakah hanya karena dia punya ide dan Li Yunliang merasakannya? Bukankah orang lain itu belatung di perutnya? Su Qianqian datang ke meja depan dan duduk di posisi Li Yunliang. Zhang Yu menguap, perlahan meninggalkan tempat duduknya dan meninggalkan kelas bersama Li Yunliang. Zhang Yu mengikuti Li Yunliang ke sudut yang terpencil, mengedipkan matanya, dan berkata, Tuan Li. Ada apa dengan saya? Li Yunliang berkata, saya punya sesuatu untuk diberitahukan kepada Anda. Sekolah kami hari ini mengumpulkan guru kelas 3 untuk mengadakan rapat utama tentang ujian akhir. Presiden Jia berfokus pada ujian akhir setiap kelas pada rapat tersebut. Dan dua masalah utama di kelas kami disorot, salah satunya adalah kinerja akademis Anda, karena Anda adalah yang pertama di tahun ajaran Anda. Nilai Anda terkait dengan wajah sekolah. Kepala sekolah Jia sangat mementingkan hal itu dan telah menyebutkannya beberapa kali pada rapat tersebut. Tetapi saya sangat lega dengan situasi Anda. Saya percaya bahwa Anda memiliki kemampuan dan akal sehat untuk menguasai hasil Anda. Zhang Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, terima kasih Guru Li atas kepercayaan dan perhatian Anda. Mengenai masalah nilai saya, Guru Li dapat yakin bahwa meskipun saya sering mendengkur, tetapi nilai saya tidak akan pernah membuat sekolah malu. Baiklah, aku bisa lebih yakin jika kau bisa mengatakan itu. Sebenarnya, aku menemukanmu kali ini terutama karena hal lain, yaitu tentang nilai rata-rata kelas kita. Kau juga tahu bahwa meskipun nilai rata-rata kelas kita dalam kelas normal sudah cukup, tetapi seharusnya masih ada ruang untuk perbaikan. Tetapi mengapa tidak ada cara untuk membuat terobosan yang lebih besar? Para siswa yang terutama menghambat kinerja mereka terlalu buruk. Mengenai siapa itu, aku tidak mengatakan, kau harus tahu. Tentu saja, kinerja akademis orang-orang ini tidak akan membuatmu cocok. Tetapi karena orang ini adalah teman baikmu, kau tidak bisa hanya melihat mereka menyeret bagian belakang nilai total kelas, abaikan saja. Jadi aku harap kau tidak tidur akhir-akhir ini dan melihat apakah kau dapat menarik 4 raja di sekitarmu dalam studimu dan mencoba menyeret nilai rata-rata kelas kita lagi. Aku tidak mengharuskan nilai rata-rata kelas kita untuk menembus di akhir periode ini,
tetapi setidaknya harus sama seperti semester lalu. Sekarang kau telah melihat suasana belajar setiap kelas di seluruh sekolah tahun ini, dan pertarungannya sangat sengit. Selisih poin antar tiap kelas juga sangat tipis. Bahkan jika skor rata-rata diturunkan sedikit, kelas kita akan kalah banyak. Kamu juga tidak ingin melihat kelas kita berubah dari kepala ayam menjadi ekor burung phoenix di kelas biasa, kan? Zhang Yu tidak menyangka Li Yunliang benar-benar mengatakan ini. Dia terdiam beberapa saat, agak malu berkata, Tuan Li, masalah ini sepertinya tidak mudah ditangani. Tentu saja, ini bukan syirikku. Ketahuilah juga, mempelajari hal semacam ini adalah sesuatu yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Jika senjata itu efektif dalam pertempuran, bukankah semua orang akan diterima di 98.521? Li Yunliang tentu saja terdiam ketika mendengar ini, tetapi dia tidak bisa mengatakan bahwa pihak lain salah, tetapi dia berkata dengan tidak berdaya, Zhang Yu. Aku tahu ini sulit, aku tidak takut untuk memberitahumu, jika itu mudah, aku akan melakukannya sendiri. Aku tidak terbiasa merepotkanmu sama sekali. Ambil Wu Jie sebagai contoh. Awalnya, nilainya semester lalu masih di level terendah tahun ajaran, tetapi dia harus mengatakan bahwa dia bekerja keras dan melihat hasilnya. Tetapi setelah awal semester ini, meskipun nilai ujian tahun ajaran Wu Jie awalnya stabil, tetapi peringkatnya turun tajam. Kamu juga tahu alasannya. Kamu juga berjuang untuk orang lain. Meskipun kita memiliki sampah, kita masih mengandalkan diri kita sendiri. Jika semua keterampilannya diuji, kondisinya serupa, dan tentu saja dia menolak untuk tertinggal. Pada saat ini, itu adalah belajar ketekunan dan sikap belajar, dan mentalitas Wu Jie sekarang sedang jatuh. Aku juga menelepon ayahnya dan bertanya. Aku mendengar bahwa efek dari pelajaran pengganti tidak terlalu baik baru-baru ini. Orang tuanya juga mulai menyerah sedikit dan memecahkan toples. Saya pikir karena Anda memiliki hubungan yang baik dengan beberapa orang, Anda tidak dapat memikirkan cara ketika Anda menjadi pengganggu sekolah di tahun ajaran. Anda harus memimpin di titik awal Anda dan mencoba untuk mendapatkan hasil dari beberapa orang. Ini jelas merupakan masalah besar untuk kredit kelas kami. Petik 2. Setelah mendengar ini, Zhang Yu tersenyum pahit dan berkata, Tuan Li, jika Anda memberitahu saya lebih awal, mungkin ada cara bagi saya. Tetapi sekarang Anda melihat waktunya. Akan ada 20 hari dari akhir ujian akhir. Waktu yang singkat. Seberapa besar Anda ingin Wu Jie meningkatkan kinerja akademisnya? Apakah ada standar? Jika nilainya sedikit, saya dapat mencobanya. Tetapi jika terlalu banyak, maka saya masih pergi ke Erlongshan untuk membakar dupa dan beribadah. Mungkin ada cara bagi para dewa. Saya baik-baik saja. Kau tahu orang miskin. Li Yunliang melirik Zhang Yu, dan mengerutkan kening, berpikir, sebenarnya, skor Lu Zikuan dan Su Yiming nyaris tidak enggan. Kuncinya adalah Wu Jie dan Zhao Zijun. Terutama Wu Jie, silakan lihat apakah Anda dapat menyebutkan skor rata-rata beberapa orang di atas 400. Wu Jie dan Zhao Zijun 389, Lu Zikuan dan Su Yiming 423, 389, 423, 20 hari tersisa. Zhang Yu bergumam sebentar, lalu mengangguk. Katakan, baiklah, aku bisa mencoba, tapi aku tidak bisa memberimu jaminan. Aku tetap berkata, waktunya terlalu sedikit, jika ada lebih banyak waktu, itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi untuk waktu yang begitu singkat, kita harus melihat usaha mereka sendiri. Itu hanya dapat diputuskan dengan kerja keras. Sebenarnya, aku sudah lama ingin mencari waktu untuk berbicara dengan mereka tentang beberapa masalah pembelajaran. Tetapi aku terlalu sibuk sebelumnya, dan aku masih meminta cuti. Jadi kali ini kami juga mencoba memberi mereka sekali dan untuk selamanya. Li Yunliang mengangguk puas dan berkata, kalau begitu mereka akan menjagamu. Selain itu, lebih baik mencoba daripada tidak mencoba. Aku masih percaya padamu. Zhang Yuwenyan tersenyum dan berkata, Tuan Li, jangan terlalu senang, meskipun saya mengambil alih pekerjaan ini. Tetapi saya masih memiliki syarat. Jika Anda setuju, saya akan bekerja keras. Tetapi jika Anda tidak, saya tidak menjamin hasilnya. Mendengar ini, Li Yunliang buru-buru berkata, asalkan Anda dapat menjamin kinerja beberapa orang untuk meningkat lagi. Apa saja syaratnya, Anda dapat mengatakannya. Saya dapat melakukan semua yang saya bisa.
Biarkan saya menangani mereka berempat sendirian. Sejujurnya, itu agak sulit. Bagaimanapun, beberapa dari mereka memiliki fondasi yang buruk, dan pemilihan Xiaoke lebih rumit. Saya tidak dapat membiarkan saya mengelola satu dan membiarkan tiga lainnya melakukannya. Saya butuh seseorang untuk membantu. Persyaratan saya sebenarnya tidak tinggi. Bisakah saya memilih beberapa asisten di kelas? Asisten, siapa yang akan Anda pilih? Su Qianqian, Tan Xiaonan, dan Ge Wenhui. Ada tiga dari mereka, ditambah lagi saya hampir sampai. Ah, Li Yunliang terdiam ketika mendengar ini. Dia tidak menyangka Zhang Yu akan memulai dengan seekor singa dan menyeret tiga siswa terbaik keluar dari kelas. Sebaliknya, dia berkata, Zhang Yu, bukan Guru Li yang tidak setuju denganmu. Kamu mengatakan bahwa kamu mengambil siswa terbaik di kelas kita dan pergi untuk membantu tutor yang paling miskin. Itu tidak akan mempengaruhimu. Bahkan jika kamu akhirnya dapat meningkatkan nilai Wujie, tetapi jika itu mempengaruhi nilai ujian Su Qianqian, bukankah itu masalah mengambil biji wijen dan kehilangan semangka? Tidak, lebih baik kamu datang sendiri. Jangan beri aku semua siswa yang baik itu. Li Yunliang menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan, mengatakan bahwa dia tidak ingin menjanjikan hal seperti ini. Zhang Yuwenyan tersenyum dan berkata, Tuan Li, bukannya saya sengaja menyeret mereka ke dalam air, tetapi saya tidak bisa benar-benar belajar banyak orang sendirian. Jika Anda ingin saya mendapatkan hasil dari beberapa orang, saya tidak hanya membutuhkan bantuan asing juga membutuhkan bantuan asing elit mereka. Mengenai apa yang Anda katakan khawatir kinerja beberapa orang seperti Su Qianqian akan menurun, saya dapat meyakinkan Anda bahwa hal semacam ini sama sekali tidak mungkin. Li Yunliang mengerang dan bertanya-tanya, apakah Anda benar-benar menjamin bahwa kinerja ketiganya tidak akan menurun? Saya berjanji, jika nilai akhir mereka turun bahkan 1 poin, saya akan menanggung semua tanggung jawab. Apakah Anda pikir begitu? Zhang Yu menepuk dadanya. Li Yunliang terdiam beberapa saat. Jika orang lain membuat jaminan seperti itu padanya, dia tidak akan percaya apapun. Tetapi ini yang dikatakan Zhang Yu sekarang, semuanya berbeda. Bagi orang yang sering menderita kerugian pihak lain, tampaknya pihak lain pada dasarnya telah melakukan segalanya. Li Yunliang terdiam beberapa saat, lalu sebuah keputusan diambil di dalam hatinya, dan dia mengangguk, tidak apa-apa. Kalau begitu kamu harus memperhatikannya, dan kamu tidak boleh menunda waktu peninjauan Su Qianqian. Tidak masalah, kamu bisa tenang. Zhang Yu tersenyum dan berkata, benar. Ini adalah syarat pertama. Sebenarnya, ada syarat lain. Mengapa ada syarat? Li Yunliang sedikit terdiam saat mendengar ini. Zhang Yu tersenyum dan berkata, aku tidak mau. Aku tidak berdaya. Kondisi sebelumnya hanya perangkat lunak, dan sekarang juga membutuhkan perangkat keras, itu saatnya. Jika menurut kemajuan sekolah, Wu Jie bahkan tidak punya waktu untuk bernapas, aku tidak punya waktu untuk pergi les. Jadi aku berharap sebelum ujian akhir, mereka akan pergi ke rumahku setiap sore dan malam untuk belajar sendiri. Semua orang akan berkonsentrasi pada pelajaran mereka. Aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang ini, dan wanita pintar tidak bisa membuat nasi, tidak ada waktu, jadi tunggu sampai aku mempelajari fitur-fitur khususnya. Apa yang didengar Li Yunliang tidak bisa berkata-kata, tetapi dia tidak bisa mengatakan bahwa Zhang Yu salah, tetapi para siswa di kelas tidak hadir, dan sekolah sulit dijelaskan. Dan jika sesuatu terjadi di luar sekolah, bukankah mereka seharusnya menjadi ksatria pot? Memikirkan hal ini, Li Yunliang sedikit malu, Zhang Yu. Aku benar-benar agak sulit melakukan ini. Kamu bukan 1 atau 2 orang, tetapi kamu 8 orang. 8 orang berikutnya tidak hadir. Aku tidak bisa menjelaskannya di sekolah. Jika ada masalah di sekolah, aku bisa menyelesaikannya. Aku memiliki hubungan yang baik dengan kepala sekolah Jia. Tetapi hakim daerah lebih baik sekarang, kuncinya adalah apa yang kamu maksud. Li Yunliang mengetuk punggung tangan lainnya dengan jari-jarinya dengan sedikit kesal, dan tampaknya sedang membuat keputusan dalam hatinya apakah Zhang Yu harus dijanjikan. Setelah berpikir lama, Li Yunliang akhirnya memutuskan untuk bertaruh. Bagaimana jika berhasil? Memikirkan hal ini, dia mengangguk dan berkata, saya berjanji. Tetapi jika sekolah bertanya kepada saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa itu berarti Anda. Zhang Yu mendengar senyuman dan berjanji, tidak masalah. Kalau begitu saya akan memulai masalah ini besok. 20 hari. Guru Li,
Anda tinggal menunggu hasilnya. Li Yunliang mengangguk, dan setelah menjelaskan beberapa tindakan pencegahan kepada Zhang Yu, keduanya kembali ke kelas bersama. Ketika keduanya memasuki kelas lagi, semua orang dengan acuh tak acuh menatap keduanya. Meskipun banyak orang ingin tahu tentang apa yang mereka berdua katakan di luar, tidak ada yang berani bertanya dengan tidak senang. Setelah ujian bahasa Inggris untuk belajar mandiri malam itu selesai, Li Yunliang tidak mengambil kertas untuk waktu yang lama, dan ada bel berbunyi di luar. Setelah kelas, dia berbalik dan pergi. Semua orang bangkit untuk mengemasi barang-barang mereka, siap untuk pulang dari sekolah. Zhang Yu berkata dengan keras saat ini, itu. Fat, Lao Zhao, Zikuan, Yiming, dan Lao Ge, Qian dan Xiaonan, jangan tinggalkan beberapa dari kalian, aku punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu. Sisanya sudah keluar sekolah ayo. Beberapa orang yang disebutkan oleh Zhang Yu semuanya terkejut, dan saling memandang, tetapi tidak mengatakan apa-apa dan tetap di tempat duduk mereka. Meskipun yang lain penasaran tentang alasan mengapa Zhang Yu membiarkan beberapa orang tetap tinggal, hal semacam ini tidak nyaman untuk ditanyakan. Mereka harus mengambil barang-barang mereka sendiri dan meninggalkan kelas. Dengan arus orang-orang yang melonjak di koridor, sudah waktunya untuk sekolah. Zhang Yu dan yang lainnya hampir pergi, meninggalkan tempat duduk mereka, dan menutup pintu kelas. Zhang Yu berbalik dan melihat beberapa orang yang tidak dapat dijelaskan, dan tersenyum, sebenarnya, aku meninggalkan kalian di sini, dan aku ingin memberitahu kalian sesuatu. Ketika Guru Li menemukanku, kalian semua melihatnya. Dia mengatur tugas untukku. Adapun tugasnya, tidak perlu menebak, untuk membantu Guru Empat Raja. Berbicara tentang ini, dia melirik Wu Jie dengan beberapa senyuman. Beberapa orang di kelas semuanya malu saat ini. Khususnya, keempat Wu Jie hampir agresif, sepertinya berita Zhang Yu agak terlalu tiba-tiba, dan beberapa dari mereka agak bingung untuk sementara waktu. Bos, apakah Anda tidak bercanda? Wu Jie pertama kali menjawab, tergesa-gesa. Zhang Yuwenyan tersenyum dan berkata, jika Guru Li tidak bercanda dengan saya tidak akan bercanda dengan Anda. Apakah Anda akan bertanya kepada Guru Li apakah dia bercanda dengan saya sebelumnya? Tidak, tidak. Wu Jie melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Beraninya dia bertanya pada Li Yunliang. Memikirkan hal ini, aku menoleh dengan wajah masam dan berkata, Bos. Sebenarnya, aku tidak percaya dengan apa yang kau katakan. Tapi menurutku ujian akhir ini tidak akan berlangsung beberapa hari lagi. Hanya sebentar, bahkan jika senjata itu ada di medan perang, itu seharusnya tidak akan berpengaruh. Kalau tidak, kau masih harus bicara dengan Tuan Li. Lupakan saja. Zhao Zijun mendengar kata-kata itu dan berkata, Bos. Bagaimana keadaanku? Kau yang paling tahu. Bukannya aku tidak percaya pada bos. Itu terutama bakat belajarku, tapi memang begitulah adanya. Aku masuk sekolah menengah pertama dalam sekejap. Sudah beberapa tahun, aku tidak mampu, tapi nilaiku tidak naik. Semua orang tahu bahwa jika kau mendapat peringkat pertama di kelas, kau harus menjadi yang nomor satu. Sebenarnya, aku tidak ingin menjadi yang nomor satu. Tidak mungkin, kita hanya memiliki bakat belajar yang terbatas, dan mengarang pelajaran tidak akan membantuku. Dan yang aku butuhkan sekarang bukanlah mengarang pelajaran. Itu pikiran yang berbeda. Jika perangkat kerasnya tidak berfungsi. Jika perangkat lunaknya lebih baik, itu tidak akan berfungsi. Hahaha. Beberapa orang di kelas tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Hanya saja Su Qian benar-benar tersenyum, tetapi Wu Jie tersenyum pahit. Zhang Yuwenyan juga tersenyum, dan berkata, Zhao tua. Aku berkata bahwa jika kamu dan pria gemuk itu sama-sama mengeluarkan roh malang itu untuk belajar, hasilnya tidak akan seburuk itu. Tan Xiaonan menyela pada saat ini, Zhang Yu. Kalau begitu kau akan meninggalkan kami di sini juga. Apakah kau ingin kami membantu orang-orang gemuk untuk mengajari mereka? Ya, Zhang Yu mengangguk, dan berkata, itu terutama karena aku bukan pria dengan 3 kepala dan 6 lengan. Jika aku mengarangnya satu persatu, waktunya terlalu sedikit. Jadi kupikir beberapa dari kalian dapat membantuku. Zhang Yu, ini yang kupikirkan. Su Qian menyela pada saat ini, pertama-tama, aku tidak ingin membantu. Wu Jie, mereka juga teman baikku. Jika aku dapat membantu mereka, aku akan mendaftar terlebih dahulu. Bahkan jika kamu berada di medan perang. Ini tentang pembelajaran sekolah menengah pertama.
Sekarang kita berada di sekolah menengah atas dan kita sudah berada di sekolah menengah atas. Baik intensitas belajar maupun jumlah total pengetahuan tidak dapat dibandingkan pada tahap sekolah menengah pertama. Kami bukan jenius sepertimu. Beberapa dari kami sangat keras dalam belajar, mengetahui kesulitan dan intensitas belajar sekarang. Belajar Wujie pasti akan efektif jika dia belajar 1 tahun lebih awal dan menghabiskan lebih banyak energi. Tetapi sekarang setelah aku mengikuti ujian, aku baru saja menangkapnya. Apakah sudah agak terlambat? Bagaimanapun, aku rasa tidak ada banyak harapan. Xiaonan, bagaimana menurutmu? Tan Xiaonan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu dan berkata, waktu benar-benar masalah besar. Dan sekarang tugas meninjau sangat berat. Aku tidak punya cukup waktu untuk mengerjakan makalah dan menulis pekerjaan rumah sehari. Bagaimana mungkin ada waktu tambahan bagi mereka untuk menebus beberapa pelajaran. Pada titik ini, dia menatap Wujie lagi, dan berkata, gendut. Zhao tua, jangan salah paham jika kau mengatakan aku. Kita semua adalah teman baik, bicaralah terus terang, aku tidak ingin membantumu. Ini terlalu singkat, kurasa aku bisa membantumu. Tempatnya terbatas. Tidak apa-apa, Wujie buru-buru berkata, sebenarnya, kita semua mengerti. Dengan siapa kita bicara, jika kelas tambahan itu cocok untuk kita, aku yakin kamu akan membantu kita bahkan jika kamu tidak belajar. Tapi seperti yang Qian katakan, itu terlalu singkat, dan jangan bicara tentang orang lain, katakan saja padaku. Masalah utamaku adalah fondasiku buruk dan kemampuan belajarku tidak bagus. Mengisi pelajaran, aku, menggantinya setiap hari, semua orang telah melihatnya, tapi itu tidak berpengaruh. Aku bekerja sangat keras semester lalu, dan aku melihat beberapa pengaruhnya saat itu. Aku dianggap keluar dari derek tahun ajaran. Tapi semester ini, seluruh tahun ajaran belajar dengan gila-gilaan, orang-orang bekerja keras, aku juga bekerja keras, tapi aku tidak sebaik yang lain, ini juga benar. Selain itu, keberuntungan tidak baik. Ketika aku mengikuti ujian, tidak akan terjadi apa-apa, dan pertanyaannya akan ada di sana. Aku tidak punya apa-apa sama sekali. Baru-baru ini, meskipun hasilnya tidak menurun secara signifikan, tetapi peringkatnya turun terlalu banyak. Aku mengatakan yang sebenarnya, aku agak berkecil hati. Bos, aku berterima kasih padamu dan Guru Li atas kebaikanmu. Kalau tidak, kamu bisa bicara dengan Guru Li dan bilang aku tidak mau berbaikan. Kalau kamu menyesal, aku akan melakukannya. Mengenai Lao Zhao, aku tidak pandai mewakili mereka. Lao Zhao, bagaimana menurutmu? Aku juga, peringkatku di tahun ajaran, meskipun di depan si gendut, tetapi tidak ada banyak perbedaan. Keduanya sebenarnya berada di level yang sama. Jika dia tidak bisa, aku tidak bisa melakukan hal yang sama. Kurasa begitu, aku tidak akan menebusnya. Itu, Zikuan dan Yiming, bagaimana denganmu? Lu Zikuan berkata, sebenarnya, aku telah mencapai batas. Aku telah bekerja sangat keras selama 6 bulan terakhir. Tetapi fondasi dan otakku benar-benar tidak bagus. Tujuanku saat ini tidak tinggi. Untuk mendapatkan spesialisasi yang lebih baik, aku akan membakar dupa yang tinggi. Jadi aku tidak akan menebusnya. Su Yiming juga tersenyum dan berkata, kalau begitu aku tidak akan menebusnya. Nilaiku tidak sebagus Zikuan. Dia tidak bisa melakukannya, aku tidak bisa melakukannya lagi. Terima kasih, bos. Keempat orang Wujie semuanya menolak pelajaran menebusnya secara serempak, dan suasana di dalam ruangan secara alami menjadi membosankan. Su Qian dan Tan Xiaonan juga tidak berdaya. Sebenarnya, dengan hubungan beberapa orang, dapat membantu 4 orang, itu pasti membantu. Namun masalahnya adalah itu tidak membantu. Belajar bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Lagi pula, tidak semua orang berbakat seperti Zhang Yu, dan dapat pergi ke sekolah untuk pertama kalinya dalam tidur. Semua orang tahu bahwa bakat yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda. Ini bukan balok berduri di atas kepala balok cantilever. Semua orang ingin berhasil, tetapi kesuksesan seringkali menjadi milik sekelompok kecil orang. Ge Wenhui duduk di samping, dan tampak sedang memikirkan sesuatu. Dia tidak berbicara, sampai suasana menjadi membosankan. Dia berkata, sebenarnya, bantulah Wu Tua beberapa tutor. Tidak bisa dikatakan tidak ada kesempatan. Kuncinya adalah melihatku. Tidak, itu Guru Li. Seberapa besar Anda ingin meningkatkan nilai mereka? Jika Guru Li meminta mereka untuk meningkatkan nilai mereka 20 hingga 20,
saya pikir masalahnya tidak besar. Dari perspektif ujian, seberapa baik Anda belajar adalah masalah, tetapi keterampilan ujian juga merupakan masalah. Untuk mengatakan bahwa selama lebih dari 20 hari, jelas tidak mungkin untuk meningkatkan pengetahuan dan memperkuat studi, tetapi jika hanya keterampilan ujian yang ditingkatkan, ujian sering dilakukan dengan banyak 20 dan 20, saya pikir masalahnya tidak besar. Saya pikir, begitu, jangan mulai dari dasar, itu terlalu sulit. Sederhananya, mari kita sesuaikan seperangkat teknik ujian untuk Lao Wu dan lihat apakah mereka dapat meningkatkan nilai mereka dalam waktu singkat. Saya tidak berani mengatakan lebih banyak. Sekitar 20, itu masih mungkin. Dalam ujian masuk perguruan tinggi, kelas A kedua. Sulit, jika kategori B beruntung, masih bisa mengejanya. Tentu saja, apa yang saya katakan hanya mungkin, karena tekniknya tidak stabil, dan ada kemungkinan ujiannya bagus, tetapi jika ujiannya tidak bagus, kemungkinan gagal ujian tidak kecil. Petik 2, Wu Jie mendengar matanya cerah dan berkata, saran Lao Ge bagus. Kita sekarang miskin. Jika Anda dapat belajar dari keterampilan ujian beberapa dari Anda, saya yakin itu jauh lebih sederhana daripada membuat pelajaran. Itu masuk akal, soal yang tidak penting dapat dijawab, dan itu dapat dijawab. Saya suka ini. Zhao Zijun mengangguk. Su Qianqian juga mengangguk dan berkata, usulan Ge Wenhui memang bagus. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Kalau tidak, saya pikir kita akan menggunakan pertemuan besok ketika kita mengadakan pertemuan dan mencoba memilah rencana yang cocok untuk dibahas semua orang sesegera mungkin. Petik 2, Tan Xiaonan juga mengangguk, saya setuju. Jangan dorong besok sampai saya melihatnya. Sore harinya, kita akan kembali dan membuat rencana, dan mencoba menyelesaikan rencana itu besok, jadi kita bisa bergegas. Su Qianqian mengangguk dan berkata, baiklah. Ada situasi, aku akan berdiskusi denganmu di ponselmu. Oke, hubungi aku malam ini. Tan Xiaonan berdiri dan berkata, oke, kamu tunggu teleponku. Su Qianqian juga berdiri. Beberapa anak laki-laki melihat ini dengan mata besar dan mata kecil. Ada apa? Kamu tidak ingin bersikap sedikit sombong. Kenapa kamu melakukannya dengan cepat? Zhang Yu terdiam dengan raut wajah, dan berkata, tunggu sebentar. Aku belum selesai bicara. Su Qianqian dan Tan Xiaonan, yang telah berdiri untuk mengambil tas sekolah mereka dan hendak pergi, menyadari bahwa mereka sedikit mandiri. Kemudian mereka berdua tersenyum malu dan meletakkan tas mereka. Zhang Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, bagaimana dengan kelas tambahan? Itu harus ditambah. Ini juga terkait dengan masa depan beberapa dari kalian, bahkan jika Guru Li tidak mengatakannya, aku harus mempertimbangkannya. Mengenai saran Lao Ge, sangat bagus, aku akan memberimu acungan jempol, yang merupakan bagian dari rencana kita. Sekarang aku secara resmi memberitahu kalian. Di pihak Guru Li, aku telah mengambil cuti yang baik, mulai besok. Dari sore hingga malam belajar mandiri, kalian tidak akan menggunakannya untuk sekolah. Semua pergi ke rumahku, pelajaran pengganti ada di rumahku. Tidak seorang pun boleh absen. Ah, semua orang di kelas terkejut ketika mereka mendengar ini. Wu Jie berkata, bos, apa yang sebenarnya Anda katakan? Guru Li setuju untuk mengizinkan saya mengikuti beberapa ujian sebelum belajar sore dan malam. Zhang Yuanyan terdiam dan berkata, bukan untuk Anda tidak datang. Ini untuk kita semua untuk tidak menggunakannya. Karena saya sudah berkata kepada Tuan Li, ganti pelajaran di rumah saya. Waktunya sama seperti ketika saya masih sekolah. Setelah sekolah, kita tidak bisa meninggalkan sekolah. Wu Jie mendengar mata besar dan mata kecil. Pergi ke kelas di Zhang Yu. Nyata atau palsu? Ge Wenhui mendengar wajah pahit, berkata, Zhang Yu. Ini, biarkan saya menyatakannya terlebih dahulu. Saya sama sekali tidak punya niat untuk tidak membantu Lao Wu untuk mengganti beberapa pelajaran. Tetapi masalahnya adalah nilai saya juga menurun. Butuh waktu untuk meninjau. Jika saya ingin menghabiskan semua waktu meninjau saya, itu semua dihabiskan dengan Lao Wu. Apa yang harus saya lakukan? Ini juga, berbicara tentang Ge Wenhui, yang bertemu Wu Jie mereka memandang diri mereka sendiri dengan aneh, dan kemudian wajah tua itu memerah, sedikit malu untuk turun. Dia baru ingat bahwa ketika dia tidak beruntung tempo hari, beberapa orang dari Wu Jie tidak mengatakan apa-apa. Dia datang untuk membantu dirinya sendiri di tengah malam,
dan sekarang dia menggunakannya. Tentu saja, ini sulit dikatakan. Melihat ini, Su Qianqian buru-buru berkata, jangan semua orang salah paham dengan maksud Ge Wenhui. Dia tidak ingin membantu, hanya karena hubungan Lei Tianyu, dia tidak belajar keras selama lebih dari setahun. Akhir-akhir ini usahanya, Anda telah melihatnya, hampir terus meninjau dan tidak pernah beristirahat. Saya belajar sedikit lebih banyak setiap malam sebelum tidur. Jadi semua orang mengerti kesulitannya. Wu Jie tersenyum dan berkata, tidak ada penjelasan. Tidak ada penjelasan. Faktanya, usaha Lao Ge, aku berada di meja yang sama, lebih baik daripada orang lain. Jika Lao Ge tidak mau membantu, tidak mungkin untuk membantu sebagai urusannya sendiri, pikirkan suatu cara. Kita tidak dapat menggunakan prestasi akademis kita sendiri untuk menukar prestasi akademis Lao Ge, bukankah itu terlalu egois? Zhao Zijun berkata, pria gemuk itu benar. Kita tidak dapat menggunakan hasil kita sendiri untuk memengaruhi kinerja wakil kelas dan Lao Ge. Bagaimana kita juga menjadi kader serikat mahasiswa? Kesadaran kolektif, situasi keseluruhan, seharusnya ada. Hehehehehe. Yang lainnya tertawa pada saat yang sama ketika mereka mendengar Zhao Zijun memukul. Ge Wenhui mendengar wajah tua itu memerah, tetapi sejujurnya itu sedikit canggung. Kemudian dia menggertakkan giginya dan berkata dengan keras, maafkan aku. Aku benar-benar terlalu egois tadi. Ini masalahku dan aku harus mengubahnya. Meskipun aku tidak dapat menjamin bahwa aku akan menemanimu setiap sore untuk mengganti pelajaran. Tapi aku bisa keluar di malam hari. Aku harus membantu semua orang bimbingan belajar. Zhang Yu dapat mengambil pelajaranku sebagai tanggung jawab. Diatur terlambat. Petik 2. Zhang Yuonyan tersenyum dan berkata, baiklah. Baiklah. Lao Ge, kamu, jangan pergi malam-malam. Aku sudah berbicara dengan Guru Li di sana. Mulai besok, tidak ada yang akan absen. Pintu kelas tiba-tiba terbuka saat ini. Seorang guru yang bertanggung jawab atas pemeriksaan keamanan, penyelidik masuk, dan mengatakan sesuatu yang aneh. Hei, mengapa kalian masih di kelas? Zhang Yu, apakah ini semua sekolah? Ayo pergi sekarang. Zhang Yu selesai, dan bangkit dan berkata, ayo pergi. Sekolah sudah tutup. Beberapa orang tidak berdaya, jadi mereka bangkit bersama dan meninggalkan kelas bersama Zhang Yu.